Hai para pendengar podcast Bincang-Bincang Horor, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Hai para pendengar podcast Bincang-Bincang Horor, hari ini gue akan menceritakan salah satu kisah horor yang dialami oleh seorang kontributor kita yang bernama Vina. Di sini gue akan bercerita sebagai Vinanya sendiri. Jadi cerita ini dimulai pada bulan Juli tahun lalu 2015. Waktu itu gue bareng 4 teman kampus gue ngerencanain liburan semester ke kota Bandung selama 2 hari 1 malam. Total orang yang berangkat ke Bandung tuh ada 5. Ada gue, Marcel, Chandra, Joyce, dan Lisa. Kita berangkat ke Bandung pakai mobilnya si Marcel. Dan kita berangkat pas hari Jumat subuh sekitar jam 4 pagi. Pas jalan ke Bandung itu cukup lancar. Tapi waktu udah masuk tol Cipularang, perasaan gue itu udah mulai gak enak. Dan gue ngerasain pundak gue tuh berat banget. Gue berpikir positif aja sih, mungkin ini efek gue kurang tidur. Karena semalam gue cuma tidur 3 jam. Pas sampai di Bandung, gue sama temen-temen gue langsung istirahat di dalam villa. Karena rencananya besok siang kita bakalan pergi ke Lembang. Villa tempat gue dan teman-teman gue nginep itu sangat strategis. Tempatnya tuh di pinggir jalan, di Jalan Setiabudi. Suasana villanya juga cukup rame, karena waktu itu pengunjung yang dari Jakarta pada liburan di Bandung. Dan kebetulan juga bulan Juli itu pas hari libur kenaikan kelas. Jadi villa tuh dipenuhin sama orang-orang Jakarta yang nginep. Villa tempat gue nginep itu juga asri sama terawat banget, bersih banget dan bagus banget. Jadi kayak nggak ada serem-seremnya sama sekali itu villa. Pas gue beristirahat 2 jam, gue sama teman-teman gue ngelanjutin jalan ke salah satu tempat wisata di daerah Lembang. Semuanya tuh berjalan dengan lancar. Sampai pas malam, pas kita pulang ke villa mau istirahat, salah satu teman gue yang namanya Marcel, dia ngelihat ada hal yang janggal pas dia lagi parkirin mobil. Dia melihat di kaca spion ada anak laki-laki yang terlihat sekitaran umur 7 tahunan lagi duduk di bangku teras depan villa gue. Terus Marcel ngomong ke teman-teman gue, guys, kalian lihat gak sih itu anak cowok ngapain dah duduk di depan teras kita? Kita semua noleh dong ke belakang. Dan kita juga semuanya ngeliat ada anak kecil. Chandra terus ngejawab, ya elah, mungkin anak yang lagi liburan kali, paling lagi iseng-iseng aja duduk sono. Terus Marcel ngejawab lagi, ya tapi aneh lah, udah jam 10 malam masih aja ada anak yang keluar-keluar. Terus sendirian lagi, gak sama orang tuanya. Ya udah sih, namanya juga lagi liburan, mungkin dia mau libur sampai main-main agak maleman. Lagian orang tuanya gak mempermasalahin kok, kenapa lu yang ribet? Kata Chandra, dia ngejawabnya ketus gitu kan, kayak gak seneng. Pas mobil udah diparkir, kita turun dari mobil. Tiba-tiba kita tuh gak ngeliat anak kecil itu lagi. Bener-bener dia gak ada. Kita semua kaget. Kayak cuma beberapa detik doang, masa anak itu hilangnya cepet banget. Harusnya masih kelihatan dong dia jalan atau badannya atau apapun. Ini gak ada sama sekali. Buat nenangin teman-teman gue ngomong dong, udah guys santai aja, gak usah tegang, gak usah takut. Gue tadi lihat kok sebelum kita turun dia jalan ke arah belakang villa kita. Mungkin kamar tempat dia nginep emang di belakang kamar villa kita kali. Biarpun sebenarnya gue sendiri juga gak ngeliat anak itu pergi. Bener-bener sama kayak teman-teman gue, tiba-tiba anak itu udah hilang aja. Akhirnya kita masuk ke villa. Di dalam villa kita bagi-bagi tugas. Marcel sama Chandra kita suruh masak Indomie. Lisa nyapu ruangan buat kita main. Terus gue sama Joyce mandi. Pas semuanya udah beres, kita semua makan di ruang tengah sambil main kartu remi sama Uno. Udah 1 jam kita main sambil ketawa-ketawa. Karena ada ya salah satu teman kita yang sering banget dapat hukuman. Tiba-tiba gue mendengar ada suara ketukan pintu dari arah luar. Kemudian gue nanya sama teman-teman gue,
Kalian denger gak sih ada suara ketokan pintu? Kagak, gak ada suara apa-apa. Lu salah denger kali, kata Joyce. Suara ketokannya kembali kedengeran. Dan kali ini semua teman-teman gue juga ngedengerin. Tuh kan bunyi lagi, kata gue. Yaudah coba gue yang buka udah, kata si Marcel. Tapi dia sebenarnya takut. Terus Marcel ke arah pintu itu. Dia buka pintu itu. Dan di situ Marcel kaget banget. Karena dia ngelihat ada anak kecil yang tadi duduk di depan teras kita datang. Terus Marcel dengan perasaan yang campur aduk, dia nanya ke anak itu, ada apa ya dek? Kak, ikut main ya. Anak itu ngomong tanpa ekspresi, mukanya datar dan pucat. Gua, Joyce, Lisa sama Chandra yang ngedenger itu, kemudian kita datengin Marcel. Mereka juga kaget ngelihat anak kecil itu dan gue pun juga kaget. Di situ gue nanya ke Marcel, ada apaan Sel? Ini Vin, dia mau ikutan main sama kita, kata Marcel. Terus gue bilang ke anak itu, ada yang nginep di kamar villa yang mana? Kok jam segini belum tidur? Di belakang kamar villa kakak. Anak itu jawab masih tanpa ekspresi dan mukanya datar. Terus gue bilang, ya udah kamu balik aja ya ke kamar kamu, tidur aja, soalnya kita udah nggak mau main lagi, kita juga udah mau tidur. Belum sempat gue selesai ngomong kayak gitu, anak itu langsung lari jauh ke arah belakang kamar villa kita. Lah aneh tuh bocah, nggak jelas banget. Lagian masa orang tuanya gak nyariin sih, kata Chandra. Udah kita tidur aja yuk. Besok aja lagi mainnya, soalnya besok kita kan bakalan bangun pagi dan lanjutin jalan-jalan. Terus kita harus langsung pulang ke Jakarta. Udah yuk tidur aja, kata gue, biar teman-teman gue semuanya udah pada gak takut lagi. Gue menenangkan teman-teman gue. Pas habis semuanya udah beres, kita semua cuci piring. Terus kita kembali tidur. Pas malam itu kita semua tidur, untungnya gak ada gangguan sama sekali. Besoknya, kita bangun pagi, sarapan dan beresin barang-barang kita. Karena setelah jalan-jalan rencananya, kita bakalan langsung pulang ke Jakarta. Pas saat udah siap-siap mau check out dari villa, dan lagi masukin barang ke mobil, kita ketemu sama penghuni kamar belakang kita. Ibunya ngomong gini, udah mau pulang nak, kok cepet amat? Iya bu, liburannya cuma 2 hari 1 malam soalnya mobilnya besok mau dipakai sama orang tua, kata Marcel. Oh alah gitu toh, semalam kedengeran mainnya asik banget, sampai suara kalian tuh kedengeran di kamar saya. Waduh maaf ya ibu kalau suara kita ngeganggu ibu dan keluarga, kata Marcel. Iya gak apa-apa kok nak, namanya juga lagi liburan, hehehe, kata ibunya. Loh adik kalian kemana? Kok gak kelihatan? Kita semua bingung kan, ibu itu ngomong kayak gitu. Terus kita pandang-pandangan. Akhirnya gue yang ngejawab ibu itu, adik siapa ya bu? Kita cuma berlima kok. Oh kirain ada yang bawa adik. Soalnya tadi malam ibu dengar ada suara anak kecil ketawa-ketawa main bareng kalian, kata ibu itu. Kita semua panik, muka kita semua mulai pucat ketakutan. Terus akhirnya Marcel ngarim pembicaraan ibu itu kan. Dia bilang, loh anak ibu kemana? Soalnya semalam dia yang nyamperin kita loh, katanya mau main bareng. Anak saya di sini liburan cuma sama suami saya. Anak saya mau udah pada gede-gede dek, jadi pada gak mau ikutan. Ibunya juga heran kan. Kita semua bingung. Terus Chandra nanya, berarti yang tadi malam itu main anak siapa ya? Dia bilang kamarnya, tempat dia nginep itu di belakang kamar kita, berarti kamar ibu kan. Kalau boleh tahu ciri-ciri anaknya kayak gimana ya nak, kata ibu itu. Terus gue ngejelasin, gue kasih tahu umur anak itu sekitaran 7 tahun, pakai kaos biru, celana pendek selutut, mukanya tuh kelihatan pucat, dan dia nggak pakai sendal. Pas dengar ciri-ciri anak itu, ibu itu langsung kaget dan shock, dan dia diam sebentar gitu. Terus gue nanya, kenapa ya bu?
Ibu tahu sesuatu tentang anak itu? Dari ciri-ciri yang kamu sebutin tadi, sama persis sama anak yang meninggal 2 tahun yang lalu di kolam renang villa ini. Saya baru diceritain kemarin sama penjaga villa. Dan tempat tinggal anak itu nginep memang di villa yang sekarang saya tempatin, yang pas di belakang kamar kalian, kata ibu itu juga sambil gemetaran dan takut. Kita semua kaget, ketakutan setelah dengar cerita ibu itu. Terus kita mutusin buat langsung pamit dan cepet-cepet langsung pergi ninggalin villa itu. Sekian cerita horor dari gue. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian dan cukup membuat kalian merasa merinding ya. Terima kasih. Bagi kalian yang mempunyai cerita atau pengalaman horor, kalian bisa kirim cerita kalian ke alamat berikut.